Apa kabar sama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Di kesempatan yang baik ini, Ara akan membawa kita menuju sebuah ruangan dalam rumah sakit dengan rak-rak lemari yang besar dan bau formalin yang kuat. Pasti paham dong ruang apa ini, masa nggak paham? Buat sesama pecinta film yang bisa menebak judul film ini, langsung komen di bawah ya. Film yang akan Ara review kali ini dibintangi oleh Shay Mitchell, Gray Damon, dan Kirby Johnson. Di awal film, kita akan melihat seorang gadis yang terbaring di ranjang tidak sadarkan diri dalam keadaan terikat sedang menjalani proses ritual pengusiran setan oleh sang pastor. Gadis yang bernama Hannah Grace ini malah membunuh salah satu pastor dengan cara yang di luar nalar. Waduh, ngeri amat jadi ornamen dinding gitu. Sementara pastor yang lain malah melayang-layang dan kayak ada yang cekik gitu ya. Pastor yang hampir menyusul rekannya itu akhirnya selamat berkat ayah Hana yang langsung mengambil tindakan. Dengan amat terpaksa, ia memilih untuk mengorbankan anak tercintanya. Di tempat lain, seorang wanita bernama Megan Reed mengawali paginya dengan berolahraga. Lalu ia mendapat loker dari temannya dan meminta agar Megan bisa datang sore ini ke rumah sakit tempatnya bekerja. Megan yang memang lagi nganggur berterima kasih kepada Lisa dan atas arahan dari temannya itu, Megan bertemu dengan Dr. Lewis. Sang dokter bercerita sudah 3 petugas malam yang berhenti dalam 6 bulan terakhir. Menurutnya, orang-orang ketakutan dan sebelum mereka sadari, imajinasi mereka menjadi liar bahkan mulai mendengar banyak suara di malam hari. Namun ia berbeda karena ia percaya bahwa orang mati artinya akhir dari kehidupan. Good. Megan yang akhirnya mendapat kepercayaan dari Dr. Lewis memulai room tour dengan ruangan yang mayoritas dilengkapi sensor gerak pada lampunya, sementara beberapa di antaranya masih manual. Dr. Lewis juga menunjukkan kamar mandi, ruang kremasi, bahkan ruang intake bay yang merupakan tempat bongkar muat khusus untuk mengantarkan mayit. Dan pada ruang itulah Megan harus standby selagi bertugas. Kemudian Megan diajari mengambil foto mayit, terutama untuk luka-lukanya. Ia juga harus mengambil sidik jari dan mengirimkan ke pusat data kriminal yang disertai oleh lampu indikasi. Megan pun akan mulai bekerja besok dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan kembali, Megan berterima kasih. Keesokan paginya, Megan kembali berolahraga agar tubuh selalu sehat. Nah, Ara yakin banyak dari pecinta film yang udah mulai males olahraga pagi. Coba ngaku hayo, apa yang kalian lakukan begitu bangun pagi? Setelah mempersiapkan diri dan stamina dengan berolahraga, Megan pun siap untuk bekerja malam itu. Setibanya di sana, Megan bertemu serta berkenalan dengan 2 petugas keamanan di sana dan langsung menuju ke ruangannya, yaitu kamar mayit. Saat sedang memasukkan berkas data ke dalam sistem, lampu tiba-tiba mati dan alarm pun berbunyi, yang menandakan bahwa ia kedatangan paket. Kemudian setelah bertemu dengan seorang pengantar mayit yang sangat ramah, mereka pun menyelesaikan oper-operan tanpa banyak berbicara. Megan segera melakukan seluruh prosedur tepat seperti yang telah dipelajarinya bersama Dr. Lewis. Mayit pun berakhir di rak lemari dan... Astaga, si Dave tiba-tiba malah nongol dong dari balik pintu lemari. Aduh, mengatasnamakan mau patroli, si Megan malah jadi bete sama Dave. Jangan ditiru ya guys, bercanda kayak gini. Amat sangat tidak sehat untuk jantung. Megan yang mulai mengantuk pergi ke toilet dan pas keluar, ia malah melihat ada satu sosok di tengah koridor yang tiba-tiba menghilang. Memori akan trauma yang didapat yang merupakan alasannya meninggalkan kepolisian pun kembali, sehingga ia segera mengambil obat antidepresinya. Namun ia membatalkan niatnya meminum obat itu
setelah mengingat perjuangannya selama konseling, di mana ia sudah mengeluarkan semua beban yang ia terima akibat kepergian almarhum rekannya yang tertembak. Keesokan harinya, Meghan terbangun karena seseorang mengetuk pintu rumah. Mantan pacarnya datang untuk mengambil beberapa barangnya di rumah Meghan. Mereka pun mengobrol ringan dan membicarakan pekerjaan baru Meghan. Lisa. Di malam kedua Meghan bekerja, kembali alarm berbunyi dan ia segera mendatangi ruang intake bay. Namun setelah didatangi, tidak ada apa-apa. Bahkan mobil jenazah pun tidak ada. Malah ada bapak-bapak yang nongol depan pintu. Duh, film ini sering bikin jantung olahraga deh. Si bapak yang kekeh maksa masuk, segera disuruh menjauh dari pintu. Dan Meghan kembali ke ruangannya untuk melapor pada security perihal gangguan yang ia terima dari si bapak. Nah, alarm yang berbunyi kali ini baru benar nih. Si petugas yang beneran ramah malah minta bantuan ke Meghan gara-gara temennya nggak masuk kerja. Meski sempat menolak, Meghan terpaksa membantunya karena si petugas malah bilang kalau mereka berdua bisa kehilangan pekerjaan apabila mayit itu sampai rusak. Tuh, liftnya malah nutup sendiri kan? Mereka pun membawa paket ke tempat seharusnya. Setelah mendapatkan dokumen dari si petugas di mana tertera nama Hannah Grace di situ, Meghan pun mengatakan siap untuk memprosesnya. Dan si petugas pun meninggalkan Meghan bersama Hannah. Meghan memulai prosedur yang telah dipelajari dalam menangani mayit ke Hannah Grace. Namun, alat itu tiba-tiba malah mengalami gangguan dan tidak bisa memuat gambar. Hingga akhirnya dicobalah foto jarak dekat. Lah, alat yang sebelumnya baik-baik aja malah semakin tidak kondusif dan tidak dapat digerakkan kembali. Selanjutnya, ia mencoba untuk mengambil sidik jari Hannah. Namun pada saat hendak di-scanning, lagi-lagi alat itu mati dan mengalami gangguan tak bisa memuat gambar. Karena tidak mendapat hasil, Meghan pun memutuskan untuk menyimpan Hannah. Tapi saat sedang mendorong mayit tersebut ke rak, tiba-tiba peralatan di belakang Meghan terjatuh. Dan dengan sigap, ia langsung membereskan kekacauan itu tanpa berpikir aneh-aneh. Di sini, tanpa sengaja Meghan melukai tangannya. Ia pun dengan segera memasukkan Hannah ke lemari agar ia dapat mengobati luka di tangannya. Pintu rak lemari yang baru ditutup tadi malah terbuka sendiri. Benar-benar deh, kejadian aneh dan misterius terus terjadi setelah Hannah datang. Dengan santuinya, Meghan nutup pintu itu kembali. Salut deh sama Meghan yang bisa stay cool gini. Meghan mengambil dokumen Hannah dan mencoba mencocokkannya dengan data di sistem kepolisian. Tapi berhubung ID-nya udah nggak aktif, dia pun mencoba menggunakan ID sang mantan. Dan, wih, berhasil loh guys. Disinilah ia menemukan kejanggalan lainnya. Lah, bener dong, beda masa si Hannah. Malah keluar banyak lalat lagi dari dalam kantong mayitnya. Seperti kemunculan yang tiba-tiba, lalat-lalat itu pun secara misterius hilang begitu saja. Mencoba untuk tetap logis, Hannah pun kembali disimpan ke dalam lemari. Baru aja napas sebentar, kita kembali dikejutkan dengan kejadian janggal ini. Dave? Tidak mau terkena prank kedua kalinya dari si Dave, Meghan pun sudah memanggil Dave terlebih dahulu. Namun gak ada respon. Sampai ia kembali tiba di sini. Nah loh, malah udah kosong aja tuh lemarinya. Kabur kemana dah bocah? Meghan pun berusaha mencari bocil yang hilang itu. Emang cocok nih Meghan kerja di tempat ini. Meghan malah nemuin Hannah yang lagi rebahan di lantai. Tak hanya itu, kini ia bahkan mendapat todongan pisau. Tapi, you mess with the wrong person. Kok nekat nodong mantan polisi? Meghan auto menang, tapi si Hoodie malah hilang entah kemana. Meghan segera meminta bantuan ke security untuk memanggil polisi dan menjelaskan situasinya secara singkat. Down here, call the police. Meghan pun kembali bertemu dengan orang yang membawa mayit itu menuju ruang kremasi dan segera menyuruhnya untuk menyerah. Namun orang ini kembali melawan saat kedua security datang.
Meski pada akhirnya ia berhasil diamankan. Si bapak yang familiar ini malah berteriak agar Hannah segera dibakar dengan alasan mayat itu belum mati. Waduh, gimana deh maksudnya? Pria tua yang ternyata bapaknya si Hannah pun berakhir di tangan pihak berwajib. Sementara Hannah lagi-lagi dimasukin ke dalam lemari. Buset dah, gak dikasih nafas nih si Megan. Mulai dari pintu yang terbuka sendiri, HP yang tiba-tiba bunyi, sampai posisi Hannah yang berubah. Mana pakai acara ngehela nafas segala. Fenomena apaan coba ini? Megan pun buru-buru menyimpan Hannah dan keluar dari ruangan itu. Lisa yang tiba-tiba nongol di pintu menjadi pelengkap olahraga jantung berjemaah kita saat ini. Buat para pecinta film yang suka mengolahragakan jantung dengan film seperti ini, dicolek dulu dong tombol subscribe-nya supaya kita bisa lanjutin olahraga kita kembali. Jangan lupa juga untuk ngeramein channel Ara dengan tombol like dan share-nya ya. Lisa yang mengkhawatirkan Megan malah diyakinkan oleh wanita itu bahwa ia baik-baik saja dan masih sanggup menyelesaikan tugasnya malam ini. Meski akhirnya Megan menyampaikan apa yang ia alami pada Lisa. Namun jawaban Lisa cukup mencengangkan ya. Lalu mereka pun memesan makanan dari kafetaria rumah sakit. Saat makan, Lisa kembali menyemangati Megan yang lagi-lagi menyesali kepergian rekannya. Perbincangan mereka pun terputus karena Dave datang memanggil Megan sebab ada polisi yang mencarinya. Megan dan Lisa pun meninggalkan ruangan, sedangkan Dave menawarkan diri untuk berjaga menggantikan Megan. Waduh, si Hannah juga mau ikutan eksis nih kayaknya ya. Walau sempat berdebat karena masalah pribadi, Megan dan Andrew tetap dapat mempertahankan profesionalisme kerja mereka. Megan juga sempat meminta tolong Andrew untuk mengecek data Hannah Grace dan memberitahu Andrew kejanggalan mengenai ketidaksesuaian data dengan ciri fisik Hannah. Dave yang sedang berjaga sambil bermain baseball malah mendengar sesuatu yang mencurigakan. Loh, bolanya kok di situ? Begitu masuk ruangan yang ada rak lemari mayit, dia malah menemukan bola yang tadi dia pukul di luar ruangan. Hannah mau ikut main atau gimana nih maksudnya? Fix ini mah mau ikut main. Habis Dave malah dipanggil ke raknya Hannah dong. Penasaran, Dave berniat mengecek lemari itu. Namun tiba-tiba ditarik oleh sepasang tangan dan dibuat tidak berkutik. Ia bahkan kini melayang dan berakhir di rak tempat Hannah seharusnya berada. Megan yang kembali ke tempat itu pun mencari Dave tapi tidak berhasil menemukannya. Namun saat di toilet, bola yang sama malah mendatanginya. Wah, ngajak main lagi gitu? Gak jadi main kayaknya karena bolanya malah diambil lagi. Megan yang tadi sempat kaget langsung celingukan dan mencari siapa yang mengganggunya tadi. Tapi Andrew menelpon dan memberi kabar bahwa Hannah Grace sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Megan kembali ke komputer dan menemukan artikel mengenai exorcism dari Hannah Grace yang dilakukan oleh seorang pastor. Megan lagi-lagi melihat mayat Hannah dan kembali menemukan kejanggalan lainnya. Megan yang masih penasaran tangan siapa tadi yang memutuskan meminta izin ke security untuk melihat rekaman CCTV ruang kamar mayat. Setelah beberapa saat, ia pun menemukan sosok bayangan mencurigakan di CCTV. Megan yang ketakutan mengajak Lisa untuk melihat rekaman itu. Akhirnya ya, Megan bersikap seperti yang seharusnya dan merasa takut juga. Di sini Lisa menganggap Megan berhalusinasi akibat berada di bawah pengaruh obat. Walau begitu, Lisa mempercayai Megan dan tidak mau mengambil obat itu darinya. Lisa yang keluar tangga darurat untuk sebat malah melihat darah menetes dan Dave dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Bah! Hannah yang sudah nongki di sampingnya membuat Lisa auto kabur ke rooftop. Dan di sanalah Lisa dibuat meregang nyawa.
Megan yang sudah kembali ke posnya kedatangan paket dan berusaha untuk tetap profesional, walau adrenalin masih belum turun akibat kejutan tadi. Megan kembali ke lemari henna bersama Randy untuk memperlihatkan kejanggalan. Dan Randy yang membawanya sendiri mengingat bahwa luka tersebut benar-benar sembuh. Kok iso ya? Henna yang di kamar mayit nampak makin pulih malahan. Randy yang akhirnya kembali ke mobil ternyata dikuntit oleh sosok misterius tanpa sepengetahuan Megan yang sedang teleponan dengan Andrew, membahas perihal masalah pribadi mereka. Randy yang sudah tiba di mobil mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Dari mobil yang tiba-tiba bermasalah, telepon yang berbunyi namun tidak ada suara orang, belum lagi lampu yang berkedap-kedip. Randy yang sedang mencari-cari sesuatu malah bertemu sosok misterius dan berakhir menjadi korban henna berikutnya. Di posnya, Megan mencoba memundurkan rekaman CCTV dan tanpa sengaja malah melihat henna masuk ke dalam lift tepat setelah Randy turun. Tanpa berpikir panjang, Megan langsung ke ruang intake bay untuk melihat Randy. Namun sayang, Randy ditemukan sudah tak bernyawa. Tak lama Andrew kembali menelepon Megan untuk menyuruhnya ke ruang security sekarang juga karena bapak tua yang tadi mereka tangkap berhasil melarikan diri. Andrew bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika Megan kembali disandra oleh ayah Hannah. Tanpa membuang waktu, pria tua ini langsung menyuruh Megan untuk mengeluarkan Hannah. Ia juga menjelaskan bahwa tujuannya tetap kekeh kembali ke situ adalah untuk menyelamatkan nyawa orang-orang dan menyelesaikan misinya, yakni membakar mayat Hannah karena itu satu-satunya cara menghentikan Hannah. Bahkan ia menjelaskan bahwa Hannah akan terus membunuh demi memulihkan dirinya. Ya ampun, pantas luka-luka Hannah malah makin membaik ya setelah menghabisi Dave dan Lisa. Saat ruang kremasi sedang disiapkan, Hannah malah bangun dan membuat sang ayah menggantikan posisinya. Bahkan kini ia berhadapan langsung dengan Megan. Megan pun segera menjauh dari Hannah, namun semua pintu malah tidak dapat dibuka. Sedangkan Andrew yang sudah berada di parkiran menemukan jasad Randy dan segera meminta bantuan ke pusat. Melihat HP Megan di situ, ia pun bergegas menuju ruang kerja Megan. Sementara Megan yang sudah ngos-ngosan tidak lagi mampu melarikan diri dari Hannah. Ia pun disimpan di lemari tempat ia tidak seharusnya berada. Disitulah ia melihat Dave dan Lisa yang sudah tak bernyawa dan kembali mendapatkan semangat juangnya. Andrew bertemu dengan satu security yang tersisa dan mereka pun mendengar pintu lemari di ruang mayit terbuka. Namun tiba-tiba di pojokan sudah ada yang mengintai dan bapak security yang polos ini langsung dihap begitu saja dan menemui ajalnya. Andrew yang hendak menggunakan pistolnya malah tidak bisa bergerak karena kekuatan Hannah. Megan tidak mau merasakan kehilangan lagi, langsung mengambil pistol itu dan menembak Hannah berkali-kali hingga Andrew kembali dapat mengendalikan tubuhnya. Megan segera mengeluarkan Andrew dari tempat itu agar Andrew dapat meminta bantuan. Dengan berani, Megan kembali dan membawa Hannah ke ruang kremasi. Namun mayat yang sudah terkena timah panas itu melakukan usaha terakhirnya untuk bebas. Tapi gagal karena Megan berhasil memasukkannya ke dapur perapian. Andrew yang berhasil membawa bantuan segera mendatangi mantan kekasihnya itu dan membawanya pulang. Film pun ditutup dengan Megan yang kembali berolahraga keesokan harinya. Akhirnya selesai juga lah olahraga jantung kita kali ini. Film yang sengaja Ara pilih berdasarkan tema di bulan Oktober ini banyak memberi kita pelajaran yang bisa kita ambil loh. Yang pertama, rutinlah berolahraga pagi agar stamina dan daya imun tubuh kita tetap fit. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang loh.
Kita juga harus memberanikan diri untuk mencoba hal positif baru, serta melakukan yang terbaik untuk setiap hal. Karena Ara yakin gak ada usaha yang sia-sia, apalagi ketika disertai dengan doa. Jangan lupa ya untuk menonton full movie-nya di platform kesayangan kalian. Dan terakhir, salam pecinta film.